Pada kesempatan subuh kali ini, adapun judul pengajian kita, Capailah S2 selama Ramadan. Capailah S2 selama Ramadan. Sebelum kita kupas pengajian pada kesempatan pagi ini, lai boleh hamba bertanya kepada ibu? Serius kualai boleh ya? Pertanyaan saya simpel saja. Apakah doa Bapak Ibu untuk bertemu dengan Ramadan sudah diwujudkan Allah? Alah lun. Alah. Kira-kira batamu jo Ramadan ko ibu kamanga? Ba ibadah. Apa nambah cari? Pahalo. Kalau ndak pakai pahalo, Pak. Kalau ditanya maunya kita, Pak Ibu, pasti setiap manusia kok banyak kandaknya. Dan setiap yang diminta tadi, sebenarnya sudah diberikan kepada manusia, cuman ado yang bersyukur, ado nalu lupa. Sekarang pertanyaan saya, apa yang dimau Allah dari kita? Kalau mau kita diwujudkan di Allah. Kini maunya Allah kawak itu apa? Dengan datangnya bulan suci Ramadan. Kalau tidak bisa, Pak Ibu menjawab sampai tengah hari, Wak. Jawaban. Apa yang dimau Allah dari diri kita ini harus kita tanya. Kenapa kalimat ini harus kita tanya? Agar kita tahu tujuan hidup sebenarnya itu untuk apa. Sebab kita hidup itu antara azan dan qomat saja. Selesai azan, masuk qomat, suko tak suko, rela tak rela, kita pasti pulang. Sekarang kan sudah ada kita yang pulang nih. Warga yang tinggal di RW 7, aku lebih pulang cie-cie mulai dari Nanggaek sampai nang Ketek. Tunggu giliran saya wak lego. Makanya sebelum pulang engkau kepada Allah, apa yang dimau oleh Allah pada diri kita, engkau lebih baik dari dirimu yang kemarin. Engkau lebih baik dari dirimu. Jangan pernah kita membandingkan diri kita dengan orang lain. Allah maunya bandingkan dirimu hari ini, bandingkan dirimu dengan hari esok. Maka Allah beri kesempatan bertemu dengan Ramadan. Alah barakali Ramadan bersobok jawab ibu. Lah puluhan kali. Lah puluhan kali bersobok Ramadan ko jawab. Apa perubahan yang awak dapat? Makanya pada pagi ini kita kupas minimalnya S2 saja. 2 saja. Apa yang pertama? Dengan datangnya Ramadan ini, kita manfaatkan untuk berbuat diri menjadi soleh secara pribadi. Menjadi soleh secara pribadi. Makanya kalau manusia bersifat salah, manusia melakukan kesalahan, masuk bulan Ramadan, Allah berikan kesempatan untuk ampunan, tekan kesalahan tadi. Berbanyak berbuat kebaikan. Maka yang pertama itu soleh secara pribadi itu adalah tugas dan tanggung jawab kita. Ambo tanya ke Pak Ibu. Kalau disebut soleh secara pribadi, nan tahu kurang ko diri sia. Diri awak ko kurang Pak. Diri awak babuye salah. Diri awak babuye dosa. Diri awak babuye khilaf. Yang tahu tentang diri kita siapa? Kita. Maka yang harus berbenah itu adalah kita. Makanya perlu kita dalam kehidupan memanfaatkan momentum Ramadan ini untuk selalu memperbaiki kualitas diri. Jadi Ramadan lah datang kawan, lah batamu jawab, lah terwujud doa kita. Isilah dengan ibadah sebanyak-banyaknya. Sebab Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang menjadi kandak wak kini, itu menjadi kandak orang yang pulang kepada Allah.
kita yang masih hidup diberikan momentum bertemu Ramadan, orang yang sudah meninggal menginginkan bertemu dengan bulan Ramadan, tapi tidak bisa. Nan bisa tu awak. Makanya tingkatkan solehmu secara pribadi. Walaupun engkau 11 bulan kemarin melakukan dosa kesalahan, Allah bukakan ampunannya, capailah. Bausaolah. Agar apa? Agar satu saat engkau pulang kepada Allah, engkau bisa mempertanggungjawabkan dirimu masing-masing. Nah, itu nambah apa? Jadi hidup itu bukan hanya sekedar datang lalu pergi. Enggak. Hidup itu adalah sebuah perjalanan dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Allah. Satu saat fasilitas tadi ditarik oleh Allah, datang masanya engkau pulang kepada Allah. Ketika engkau pulang kepada Allah, tsumma la tus'alunna yauma idzin, bertanggung jawab lagi. Kini Bapak Ibu diberi oleh Allah waktu. Allah memberi Bapak Ibu waktu untuk apa? Untuk berubah. Makanya disebut dengan soleh secara pribadi. Soleh secara pribadi itu adalah konsep hidup kita masing-masing. Kemudian yang kedua, disebut dengan soleh secara sosial. Apa yang dimaksud dengan soleh secara sosial? Bahwasanya manusia itu membutuhkan orang lain. Maka kalau kita pelajari kalimat Allah, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang sebelum kamu, dengan tujuan Allah agar kamu menjadi orang bertakwa. Makanya di sini kalimat pertamanya itu adalah iman. Ambo tanya apa ibu, kini iman apa pakai iman dan mako? Iman yang mau dia anak, iman yang mau dia orang dewasa, atau iman awak pakai mau dia orang tua? Harusnya yang ketiga, bu. Imannya orang tua. Apa imannya orang tua, Ustaz? Iman yang merasakan bahwasanya diri ini bukan milik kita, tapi milik Allah. Diri ini Allah miliki. Segala nanado di diri itu adalah milik Allah. Makanya termasuk dalam kehidupan, bagaimana kita memanfaatkan kehidupan ini untuk menjalin hubungan sosial. Makanya ada kita disabui ketika di akhir Ramadan itu disabui fitrah. Fitrah itu apa Pak Ibu? Bu, fitrah itu apa? Hah? Fitrah itu apa? Fitrah itu kalau biasa apa tuh? Suci kan? Enggak. Suci itu adalah realisasi sesudahnya. Tapi fitrah itu disebut dengan sosial. Maka kalau disebut fitrah manusia, salah satunya adalah bersosial. Manusia itu tidak bisa hidup sendiri. Mereka butuh orang lain. Sama je badan ko Pak. Ada tangan suo, ada tangan kida. Ada kaki suo, ada kaki kida. Ada mata suo, ada mata kida. Kedua-duanya saling menopang. Kaki ibu kini talang tuang pulang dari surau. Badarah kaki ibu. Kira-kira apakah hanya kaki yang merasakan atau semua anggota tubuh merasakan? Sadonya. Baik tujuh awak itu. Kajadiasa awak tinggal risiko. Sehebat apapun kamu. Sekaya apapun kamu. Apapun yang kamu miliki di sini, kalau sudah berada di tengah-tengah masyarakat, engkau membutuhkan orang lain. Alunado basobo diambo orang di jati koro. Mati mandi surang. Laki kapan surang. Kakubua surang. Alay, solat surang. Kalau ada orang jati ko meninggal ko, lalu nyo mandi surang. Nyo lakiannya kapan surang?
Nyopai ka surau ko surang, tu nyo monconce surang. Tinggal sekampuang ko lai. Tapi Allah berikan manusia itu hidup bersosial. Dia jangan bangga awak apa ibu dengan apa yang kita miliki kalau kita tidak bersosial. Dia jangan bangga hidup lain. Nabi Adam, lai tahu ibu Nabi Adam? Lai. Nabi Adam tu bara cukup fasilitas di sarugot. Lai bisa Nabi Adam hidup surang. Lai bisa Nabi Adam hidup surang. Enggak. Siapa yang diminta oleh Nabi Adam? Pendamping. Siapa yang diberikan Allah? Siti Hawa. Adam dengan segala fasilitas, Adam dengan segala kecukupan yang diberikan oleh Allah, lain tak sanggup hidup surang lo. Kono kita manusia, sagalo kurang. Kita manusia kok sagalo kurang, sagalo salah. Itu makanya Adam tu turun ke bumi itu untuk memperbaiki kekilafannya, kesalahannya. Layadu Adam dapat fasilitas bu, tak bisa hidup surang. Kono kita manusia. Makanya kesolehan pribadi, tanggung jawab kita, kesolehan secara sosial itu adalah fitrahnya kita. Hidup bermasyarakat. Makanya bulan puasa, kota impak barabuah si kau kampe. Tak bisa maisi kampe-ampe gak tiga. Tak bisa maisi gak tiga, gak dua. Tak bisa maisi gak dua, gak cie. Tidak bisa cari anselah, tak usah komen. Nyo sabab ada orang bersedekah kau bu. Ketika kotak kalalu nyo baik lalu. Kotak lah terlampau 3 orang, nyo bertanya lah lalu kotak tadi. IC lah. Pembangunan masjid, operasional masjid, anak yatim, fakir miskin, pendidikan tu tanggung jawab awak. Awak tak sebatas hanya mengambil diri sedondak. Maka ketika solatmu, ketika puasamu begitu hebatnya, tapi engkau tidak bisa memanusiakan manusia, maka di hadapan Allah engkau tidak akan diperhatikan. Paham itu? Sehebat apapun awak ibadah aku, sarajin apapun lah kita beribadah, tapi kalau tidak bisa memanusiakan manusia, di hadapan Allah kita tidak akan dipandang. Itu makanya kalimat Quran itu apa? Hablum minallahi wa hablum minan nas. Dengan Allah ya, dengan manusia juga ya. Makanya kehidupan bersosial dari Ramadan tadi kita tingkatkan. Baik tujuh kecek Nabi, kalau memasak engkau di rumah, ya, lebihkan kuahnya. Yo dan kuah saya. Dah Ustaz baca hadis Nabi, apabila engkau memasak, ya, lebihkan kuahnya, antarkan kepada saudaramu. Yo jangan kuasa, yo isi-isian tanda seketik. Nyo kadang Ustaz ko pambayutang. Bakit Ustaz ambil nanelo, tinggal 6 buruak. Nyo bawa trompa orang narancak, trompa 6 buruak nyo tinggal Beko tanya bakit itu kecil Ustaz disuruh mengaji model itu mah ambil nanelo. Kadang model itu juga kok baragi akak orang tu nanelo. Kini musim tubuh tren. Orang basidakah kalau umpama ada acara basidakah talakuang. Kalau kemagi orang talakuang yang bisa lo awak pakai. Nyaman awak memakai agen ke orang. Dan nanangik orang memakai di agen ke orang. Atu beko bertanya lo tu apa-apa jadi agen lo talakuang. Kalau seandainya dipakai di awak talakuang tu angik bu. Dah bisa lo awak memakai do dan di agen ke orang. Berikan yang terbaik. Abeko awak sudah baragi itu nak pakai dura awak berang lo maba ko nak pakai talakuang nambo lagi ya. Ba awana talakuang tu nyo jawe dura awak tasingguang lama. Nyo jawe dura ha jawe. Yo talakuang nama dia patange baru sedang kasubayang lewat cucu kalinge ini. Ba kali pakai. Di mako baragi itu nanelo. Kamu saji mode itu jo Pak. Kalau kamu sedekah kamu saji konyo lagi ala makanan tu yang tamakan di awak. Siko insyaallah ndak do kalau tampil lain entahlah ya. Siko ko ndak do. Atu Ustaz, katiko baragi kamu saji. La jale di rumah tu ndak bermakan.
Kecing kana antan se ka surau lah perlu tabuang. Jadi antan jo ka surau nanda tabuang tu sebab di surau ko urang. Kalau tabuang di awak tu bagian ka surau ko arti tu. Tong sampai agi alanan lo. Ya. Ko na antan ko na ako baru masak ya na antan ka surau akal lama bunyi tu ko indak. Ko pada mubazir semua ustaz ka mangale ko mubazir ndak elok rono ustaz baru su awan ustaz. Antan se ka garin surau lah. Di rumah ndak makan, abantan ka garin surau. Siko kali ndak model tu dah. Tempat lain, ambo punya pengalaman lu, maka ambo baca itu. Apa pengalaman ustaz? Ketika babuko diantan orang lele, Pak. Lele ko 3. Ambo perasaan ko kalau ndak lama dari awal tu ambo ndak muat. Ketika lele ko diantan, ambo lah beratak ambo sebab lele ko pucek. Untung lo lele ko ndak pandai mengecek. Kalau mengecek kasihan lu. Lele ko rupolah 3 hari terletak di talase. Ndak lo jauh-jauh tampil dah. Terletak di talase tu. 3 buah terletak. Dari patang nampak je rambut lele tu nak beranjak-ranjak tu. Model 7 letak, model 7 susun. Tibalah ibu ko padusi. Itu mbok kecang ke ibu. Ibu ko padusi ngantan. Aku ada kami basidakah lele 3 buah. Kecambo kadiak tu. Dan dimakan dak ko perasaan kurang lama. Tu ustaz jadi ansalah. Dek nyo gata, nyo makan juo. Bambiak juo cuba je lah ustaz dak elok ngagi ada orang ko ditulak ndak ada doa panulak. Rasaki yo batu aja. Sebab kalau dia gi orang jadi tu ditulak. Ba makan dah lele tadi bu, baru ka makan dari kuah tu tiba ka palo. Tiba dibuka di bawah lie tu kira ada ulek bu. Melonce-lonce ulek tu Ake cambo barasaki yang kuma tiba di lie pe ulek. Desia magi aku ustaz jadi sabu ile mangadi makan tadi. Di kalau kabaragia tu nane hello. Jangan ndak makan tu dia yang kurang. Makanya hidup bersosial tu perlu. Baik tu juga tengah-tengah masyarakat. Kalau ada orang nak sakit silau menyilau awak. Kalau ada kematian janguk menjanguk awak. Kalau ada kabar baik baimbawan awak, kabar buruk bambawan awak. Sebab giliran tu dapat bu yakinlah. Saya pernah pergi takziah di daerah Padang Selatan. Ambo kebetulan disuruh magia pengajian takziah. Anang kecik kawan nelpon buya, beko wak takziah buya. Di tampe rumah situ blok itu. Dengan persatuan kongsi kematian. Barang kau jambokan 75 kakak. Jadilah jembo, mulai sudah isa. Tiba di sini sampai bu. Ambo sengaja solat di musajid tu. Nah sudah ambo solat, lapai ke rumah tu. Lah jam 8:30 lalu nak ada orang mencogok le depan. Kecuali kami, ambo cie, kawan nama undang cie. Tak lama sudah tu mencogok PRT je PRW. Sudah tu mencogok lo surang lain. Lah sampai 9 kurang saperampek, balimo na nadir dari 75 kakak, balimo na nadir. Setelah tu ambo tanya ke kawan. Wah kok 5 kok dah jam 9 kurang saperampek. Kali ka jadi acara ko. Dari itu dah buya taruh istilah buyan. Mengaji juga aku yo ni nak bawa 5 ko nak bawa buyan. Setelah tu ambo tanyaan lain. Sudah mengaji kami pulang. Tak panjang-panjangnya mengaji ko. Kecik ambo ka kawan. Ba ko ndak ba urang ko cem. Nya bitu mah buya. Kalau ndak didudukan lapiak urang, lapiak awan ndak didudukan urang lo buya. Asal ndak lanya laman urang di awak, laman awak ndak dilanyan urang lo buya. Kan dia mengerti buya tu. Lain. Amu kasih itu kalau ndak nak muat tiba di orang awak, tiba di awak orang tak akan muat percaya dia bu. Badandam orang kawak. Sebab kini orang padandam. Cubalah tiba di alik dia nak tiba alik angju dia nak tiba orang. Memang model itu bu. Dari zaman Nabi sudah ada. Tu makanya kenapa Allah katakan fitrahmu bersosial agar kita tidak melupakan asal sifat pribadi kita. Tu makanya disuruh di Allah dalam Quran tu tashkurun, bersyukurlah kamu, bersabarlah kamu dalam kehidupan. Kenapa? Karena dalam hidup tu setiapnya ada ujian. Jadi mudah-mudahan Pak Ibu yang dimuliakan Allah, sampaikan selesai Ramadan, capailah S2, pertama soleh secara pribadi, dan kedua soleh secara sosial. Mudah-mudahan kita bisa bertanggung jawab kepada Allah
tercapai kalimat Allah. La'allakum tattaqun. Amin. Ya Rabbal Alamin. Lah paham kajian ibu tu? Alhamdulillah. Demikian saja. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.